kuasa-Mu dicurahkan, mujizat terjadi. Sama-sama katakan, Kau beri yang aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah. Terpuji-pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Seperti yang Kau ingini, Tuhan, kami percaya ada di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Ya Yesus yang sangat berarti bagi kita, yang telah korbankan nyawanya waktu bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya, sembah Yesus dengan segenap hati. Kami sujud menyembah di hadapan-Mu Yesus. Di hadapan-Mu Yesus ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ini kami Tuhan, hidup kami milik-Mu sampai selamanya, selamanya. Haleluya. Amen, 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 amen. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik, sungguh indah dalam hidup kami semua. Oke. Mari saudara-saudara terkasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita ya untuk mendengar firman Tuhan di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Berdoa. Amin. Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Di pagi hari yang indah ini, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menjadikan dupa yang harum buat nama-Mu. Ya, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini pun kami menyiapkan hati kami di telinga kami untuk menerima berkat firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, berbicaralah ya Bapa. Firman-Mu buat kami pada pagi hari ini melalui hamba-Mu Pastor John Sarbunan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena firman yang ditaburkan ini benar-benar menguatkan akan hati-hati kami dalam kehidupan kami, agar kami tetap meyakini percaya bahwa pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu masih ada di tengah-tengah kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami percaya yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau, yang sedih berikan penghiburan, yang susah Kau berikan jalan keluar buat kami dan kemenangan buat kami. Terima kasih, Bapa. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam Bapa Putra Kudus. Kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto untuk doa yang sangat indah ya, yang sudah dinaikkan, dan nanti Pak Lukas akan memperdengarkan ya ayat-ayat firman Tuhan di pagi hari ini buat kita sekalian. Oke, kita akan lihat firman Tuhan pagi ini dalam sorotan tema yang diangkat, yaitu momentum kemuliaan Allah ya. Oke, kita akan pelajari firman ini bersama-sama. Ya, momentum dalam kemuliaan Allah. Amin. Jadi kemuliaan Allah itu memang ada momentumnya ya. Dan nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat 13. Ya, kepada Pak Lukas dipersilakan. 2 Timotius 1 ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Amin. Amin.
Ini adalah momentum dalam kemuliaan Allah. Lewat ayat ini, Tuhan ingatkan kita sekalian, saudara ya, lewat tulisan Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat 13 berkata, peganglah segala sesuatu. Pegang segala sesuatu yang apa? Yang telah engkau dengar daripadaku. Jadi Paulus selalu membicarakan firman Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan kepada Timotius, anak rohaninya ini ya. Segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh. Contoh apa? Contoh ajaran yang sehat. Nah, ajaran yang sehat itu yang harus kita pegang. Kalau ajaran yang tidak sehat, jangan dipegang ya. Itu malah membingungkan, mengacaukan suatu. Dan akan membuat orang benar-benar kehilangan damai sejahtera. Nah, itu ajaran yang tidak sehat ya. Tapi kalau ajaran yang sehat, mendatangkan damai sejahtera, sukacita. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Inilah momentum dalam kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu ada momentumnya, ya, ada saatnya, ada waktunya, saudaraku. Nah, mari kita lihat bagian-bagian penting ini, saudara terkasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus memberi kesempatan berharga bagi setiap orang percaya. Untuk apa? Melakukan segala sesuatu yang dia dengar dan pahami, lalu dia melakukannya dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu inilah saatnya dia masuk dalam momentum kemuliaan Allah. Ya, amin. Dan momentum ini bicara tentang masalah waktu, masalah kesempatan. Ya, saat-saat di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaan Allah itu. Ya, kita akan lihat, dan ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul, pasal 15 ayat 31 sampai dengan 33. Nah, dari ayat-ayat tersebut inilah kita dapati ada tiga kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti momentum dalam kemuliaan Allah. Nah, ini dia, saudara. Siapa orang percaya yang mengerti momentum dalam kemuliaan Allah? Mari kita lihat yang pertama, saudaraku, yaitu dia adalah orang yang mendengar. Ya, dia mendengar dan memahami. Memahami secara apa? Secara benar, ya. Apa yang dia perlu pahami? Dia memahami secara benar isi surat dari pemimpin dan yang telah dibacakannya itu. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul 15 ayat 31. Kisah Para Rasul 15 ayat 31. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Amin. Amin. Setelah membaca surat itu dari siapa? Dari pemimpinnya, yaitu para rasul dan para penatua yang ada di Yerusalem, dan kemudian ada jemaat-jemaat Tuhan di sana. Jadi waktu mereka semua berkumpul dalam sebuah persidangan dan mereka membahas tentang masalah-masalah yang muncul dalam jemaat di Antioquia, dan kemudian oleh karena keputusan Roh Kudus dan keputusan para rasul, para pemimpin inilah mereka menuliskan surat, dan surat ini benar-benar surat yang penting ya, sebagai satu dokumen berharga untuk dibawakan ke jemaat di Antioquia ya, saudara. Jadi yang membawa itu adalah para nabi juga, yaitu Silas ya, dan temannya membawa surat itu kemudian dibacakan, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, dan hasil dari apa yang mereka bacakan itu membuat jemaat bersuka cita karena isinya itu, isi surat tersebut dia menghiburkan ya. Jadi ini dia, saudaraku. Yang pertama, momentum kemuliaan Allah itu, yang pertama adalah orang itu dia mendengar ya, kemudian setelah dia mendengar dia memahami ya secara benar. Nah, orang yang mendengar dan dia tidak memahami secara benar itu tidak akan mendatangkan sukacita ya. Tidak akan bisa menghibur hatinya. Kalau dia mendengar kemudian dia memahami secara benar isi surat dari pemimpin, dan kemudian isi surat itu yang telah dibacakan pasti mendatangkan sukacita karena isi surat itu sifatnya menghiburkan ya. Oke. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku, momentum dalam kemuliaan Allah. Mari kita lihat itu yang kedua, saudaraku. Kriteria yang kedua, yaitu dia membuka hatinya
Kapan? Di saat dia mulai mendengar nasihat dari Tuhan oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah nabi utusan Tuhan, ya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 15 ayat 32. Kisah Para Rasul 15 ayat 32. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Amin. Amin. Yudas dan Silas. Nah, Yudas ini bukan Yudas Iskariot, ya, tapi Yudas yang benar-benar cinta Tuhan. Dia seorang nabi, dan Silas yang juga adalah nabi, ya. Jadi dua orang ini adalah nabi. Nabi itu adalah utusan Tuhan, hamba Tuhan, ya, yang menyampaikan pesan Tuhan. Lama menasihati saudara-saudara itu, saudara-saudara di Antioquia, jemaat Tuhan di Antioquia, dan menguatkan hati mereka. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan disampaikan itu perlu menghiburkan, ya, kemudian menguatkan hati. Nah, ini perlu nasihat-nasihat firman Tuhan yang demikian, saudara, ya. Memang ada firman Tuhan yang keras, sifatnya itu menegur, ya, karena ada sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang mulai menyimpang. Nah, itu firman terkadang itu disampaikan demikian, saudara, ya. Tujuannya supaya menyadarkan orang. Nah, tapi ini jemaat-jemaat yang dalam keadaan gelisah, dalam keadaan bingung oleh karena ajaran-ajaran yang tidak benar ini, yang membingungkan, akhirnya mereka dinasihati, lalu kemudian mereka dikuatkan, ya. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, momentum dalam kemuliaan Allah. Saudaraku, siapa orang yang mengerti momentum dalam kemuliaan Allah? Yang ketiga, dia adalah orang, ini dia, yang menggunakan apa? Menggunakan momentum tinggal beberapa waktunya bersama dengan jemaat di tempat itu. Jadi ketika hamba Tuhan tinggal dengan jemaat, mereka menggunakan momentum itu, ya. Dan mari kita lihat, ini momentum yang sangat berharga sekali. Kita lihat, ya, Kisah Rasul 15 ayat 33. Kisah Para Rasul 15 ayat 33. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Amin. Amin. Untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Mereka ini ada di Yerusalem, yaitu para rasul-rasul. Di sana ada Petrus, Andreas, ya, dan lain sebagainya. Itu murid-murid Yesus yang akhirnya mereka semua menjadi rasul-rasulnya Tuhan Yesus, ya. Dan juga para penatua yang ada di Yerusalem. Jadi Silas dan Yudas ini mereka utus ke Antioquia untuk menyampaikan surat yang isinya itu, saudaraku, menasihati dan mengingatkan saudaraku yang ada di Antioquia, saudaraku, ya. Jadi, saudara, yang ketiga, orang yang mengerti tentang momentum dalam kemuliaan Allah itu dia menggunakan momen apa? Momen tinggal ini beberapa waktunya bersama dengan jemaat di tempat itu, ya. Saudara, ini indah sekali sehingga mereka bisa berdoa bersama. Yang tadinya tidak bisa saat teduh, sekarang bisa saat teduh. Yang tadinya tidak bisa membaca firman Tuhan dengan baik, sekarang bisa membaca firman Tuhan dengan baik. Yang tadinya tidak memahami kitab suci dengan benar, sekarang mereka bisa memahami kitab suci dengan benar. Kenapa? Karena ada hamba-hamba Tuhan yang bisa menjelaskan, yang bisa menuntun mereka, sehingga mereka itu tahu, oh, mereka harus kemana, mereka harus lakukan apa. Jadi mereka tahu karena mereka selalu dilatih, ya, di training oleh para pemimpinnya, saudaraku. Dan itu luar biasa, ya, kehadiran hamba Tuhan itu menjadi berkat bagi jemaat di situ. Jadi jemaat-jemaat mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, ya, luar biasa. Jadi inilah yang disebut sebagai momentum dalam kemuliaan Allah. Lalu kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia. Hasilnya yang pertama, saudaraku, ya, dari rahasia ini, momentum dalam kemuliaan Allah, kita akan lihat yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mendapat sukacita. Kenapa mendapat sukacita? Karena dia mendengar isi surat yang menghiburkan, ya. Jadi surat yang dibacakan itu benar-benar menghiburkan jemaat yang benar-benar dalam keadaan susah, tertekan, dalam keadaan gelisah hatinya. Oke, kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 15 ayat 31. Kisah Para Rasul 15 ayat 31.
Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya menghiburkan. Amin. Amin. Karena isinya menghiburkan, isi dari surat yang ditulis oleh para rasul dan para penatua di Yerusalem dan jemaat yang ada di Yerusalem itu, mereka mengambil keputusan untuk membuatkan surat yang mereka tulis, dan ini menjadi satu dokumen yang Silas dan Yudas ini bawa ke sana. Suatu ya, mereka bawa ke sana itu, dan kemudian dibacakan ya. Ini luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Itu hasil yang pertama. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Nah, ini agak sedikit rewel ya. Tapi tidak apa-apa, kita tetap sukacita. Oke, mari kita lihat hasil yang kedua. Hasil yang kedua dari momentum dalam kemuliaan Allah ini. Kita lihat ya. Nanti Pak Lukas bisa buka Alkitabnya di Android ya. Kita lihat yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu mendengarkan nasihat dari Nabi Tuhan yang menguatkan hatinya, ya. Nabi Tuhan, hamba Tuhan itu menguatkan hati jemaatnya. Kita lihat Kisah Rasul pasal 15 ayat 32. Kisah para Rasul 15 ayat 32. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Amin. Amin. Jadi luar biasa ya. Ini firman Tuhan indah sekali. Jadi bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia itu mendengarkan. Karena apa yang didengarkan itu akan menentukan kehidupan dia. Dia bisa kuat, bisa lemah, bisa menang, bisa kalah. Dia bisa berhasil, bisa gagal, tergantung apa yang dia dengar. Nah, kalau kita suka mendengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan, itu sangat bermanfaat, yang menguntungkan kita dan selalu menuntun kita ke jalan-jalan yang benar. Dan kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu pasti, ya, ada kepastian di sini. Pasti apa? Dia pasti kembali kepada mereka yang telah mengutusnya. Mereka yang mengutusnya ini rasul-rasul di Yerusalem. Mereka mengutus Silas dan Yudas ini. Ya, kita lihat di dalam Kisah Rasul 15 ayat yang ke-33. Kisah para Rasul 15 ayat 33. Dan sesudah beberapa waktu, keduanya tinggal di situ. Saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Amin. Amin. Ini luar biasa ya. Jadi bagi orang percaya taat pada firman Tuhan, dia itu pasti kembali kepada mereka yang mengutusnya. Jadi mereka kembali ya, dia kembali kepada mereka yang mengutusnya. Saudaraku. Jadi dalam misi itu memang ada yang mengutus, ada yang diutus. Siapa yang mengutus? Para rasul yang mengutus. Siapa yang diutus? Ya ini dua orang ya, sebagai nabi Tuhan, yaitu Silas dan Yudas ya, saudaraku. Itu mereka pergi melayani di Antioquia, saudaraku. Di Antioquia di sebuah jemaat sana. Setelah mereka melayani beberapa waktu, kemudian mereka kembali ya kepada mereka yang mengutusnya. Jadi jemaat-jemaat di sana benar-benar melepaskan mereka dalam damai sejahtera. Makanya dikatakan dalam sebuah firman Tuhan dalam Roma ya pasal 15, di sana dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kalau orang bawa kabar baik itu pasti mendatangkan damai sejahtera ya. Pasti mendatangkan ada sukacita karena kabar baik itu menguatkan, menghibur hati. Ya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua ya yang sudah mendengar firman di pagi hari ini. Oke, puji Tuhan. Nanti sekali lagi Pak Lukas akan berdoa buat firman Tuhan dan juga untuk profetik ya Pak Lukas. Oke, saya tanya apakah saudaranya Pak Lukas masih di Sidoarjo atau Sudah kembali, Pak. oh ya, oke.
Om Anana sehat-sehat pagi ini sama Kesia. Puji Tuhan, Pastor. Amin. Oke. Praise God. Oh, haleluya. Ini sebentar, ini. Oke, ini karena HP-nya agak sedikit bermasalah. Tidak apa-apa. Oke, nanti saja kalau gitu. Ya, kita akan berdoa dulu, ucap syukur. Pak Lukas berdoa ucap syukur ya. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu yang ditaburkan pada pagi hari ini. Biarlah kami menerima momentum yang dari kemuliaan dari Allah dalam kehidupan kami. Untuk kami sebagai Ya, anak-anak mendengar dan memahami secara benar isi surat perintah yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Agar kami benar-benar merasakan momentum kemuliaan Allah di dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga mau membuka hati kami di saat kami mulai mendengar nasihat dalam kehidupan kami melalui Engkau ya Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami mau menggunakan momen-momen untuk selalu tinggal diam bersama dengan Engkau, bahkan bersama dengan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, melalui ibadah-ibadah pada ibadah pagi maupun ibadah malam dalam kehidupan kami, ya agar Yesus. kami benar-benar menerima momentum-momentum yang indah dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus bekerja berkarya selalu di dalam hati, dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan semangat di dalam kehidupan kami, untuk tetap selalu setia mau melayani-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pakai kami, urapi kami Tuhan dalam kehidupan kami, agar nama Tuhan Yesus terus yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati hamba-Mu Pastor John Sermunan begitu setia memberkati kami setiap hari Ya melalui Yesus. ibadah pagi maupun ibadah malam. Tambah-tambahkan hikmat yang dari surga turun atas Amin. hamba Tuhan, agar diberikan selalu kesehatan, umur panjang, berikan kekuatan semangat terus yang menyala-nyala di dalam rohnya. Yes. Dan kebunan, agar semuanya firman-firman yang diberikan oleh-Mu Tuhan melalui hikmat-Mu Engkau berikan kepada kami juga sebagai jemaat-jemaatnya, agar kami sama-sama boleh bertumbuh berbuah di dalam kehidupan rohani maupun kehidupan Ya kami. Yesus. Terima kasih Bapak, berkati istri dan anak, berkati keluarga besarnya. Demikian pun juga kami yang selalu setia mengikuti ibadah pagi dan malam, Engkau Ya memberkati. Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kau selama-lamanya. Dalam Bapa Putra Kudus kami berdoa dan puji syukur buat firman-Mu yang sudah Kau taburkan pagi hari ini buat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Lukas untuk doa yang sangat indah ya di pagi hari ini. Dan kita akan menaikkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Oke. Ya, silakan Pak Lukas. Ya, shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Ya, Kristus. shalom. Mari kita sama-sama menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan perdobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebenaran rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja Celestial Everlasting. Urapan
kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh Yes. karena terus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto. Selanjutnya, untuk pengumuman juga nanti Pak Lukas ya, tolong sampaikan. Baik, bisa dibuka Pak Lukas? Ya. Oke. Halo Bapak Ibu terkasih dalam Ya, nama Tuhan. shalom. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung, gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, percayalah persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813 30692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjumpaan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah CLCC onsite tetap muka akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 6 Januari tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Ibu Linda Effendi Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah. Selanjutnya kesempatan berkah dibuka bagi Bapak, Ibu, dan yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Celestiawati di nomor 085964277805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial Happy Birthday Desember 2023, Pastor John Salbona dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 27 Desember 2023, Ibu Sarah Tikoalu, putrinya Bapak Bruri Tikoalu, dan Ibu Rosalin dari Jerman Hamburg. Siapa lagi yang menyusul ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Celestiawati di nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas untuk pengumuman yang sudah disampaikan ya. Di pagi hari ini indah sekali. Mari Bapak Ibu sekalian kita akan bersama-sama kita satu di dalam doa. Kita mensyukuri anugerah Tuhan di pagi ini yang sudah memimpin kita dari awal sampai pada kesudahannya. Dan kita akan sama-sama mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala kasih anugerah-Mu. Ada permohonan doa yang mau didoakan Pak Lukas?
Belum ada Pastor, biasa seperti biasa aja Pastor. Oke, kita doakan ya. Baik, Ya. supaya semua lancar teman-teman kita yang pagi ini terhalang untuk hadir karena kondisi kesehatan terganggu atau karena kelelahan atau karena masalah signal ya. Kita doakan supaya Tuhan tolong mereka ya. Oke, mari kita satu dalam doa di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah di pagi hari ini, sudah berjalan dengan baik. Kami doakan ya Tuhan untuk semua yang hadir di pagi hari ini. Tuhan tolong Pak Lukas, Oma Nana, Adik Kesia, dalam perlindungan Tuhan sempurna. Berikan terus hati yang tetap percaya, hati yang tetap mengasihi Engkau, berharap pada Tuhan. Dan Tuhan punya cara untuk menolong Pak Lukas bersama Oma Nana dan Adik Kesia di dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Kami percaya selalu ada pintu-pintu mujizat, pintu keajaiban yang terbuka dalam nama Yesus. Tuhan menyediakan semua yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Berkat-berkat secara rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi. Berkat di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami doakan Tuhan berjalan di depan mereka, meratakan setiap gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi di dalam nama Yesus, sehingga terjadi terobosan-terobosan ajaib dalam keuangan mereka. Terima kasih untuk hotel di Tretes yang dipercayakan untuk dijual. Kami percaya Tuhan, momentum kemuliaan Allah nyata, kalau sudah waktunya, berkat itu tidak akan pernah bisa lari kemanapun. Kami doakan dalam nama Yesus atas kehendak dan Tuhan Yesus, petunjuk-petunjuk Tuhan menyatakan kepada Pak Lukas. Tuhan kirimkan orang-orang kunci, partner yang baik yang bisa bekerja sama, yang bisa mendatangkan ya Tuhan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami doakan saat ini ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam nama Yesus. Biarlah Engkau mempertemukan penjual dengan pembeli, dengan ya Tuhan Yesus, orang-orang yang benar-benar mereka sangat-sangat berkepentingan di dalamnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, mari apa yang menjadi bagian Pak Lukas, Engkau nyatakan itu. Apa yang menjadi berkat yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Apa yang menjadi bagiannya Tuhan berikan dalam nama Yesus. Dan percaya Pak Lukas, Tuhan melihat hatimu, ketika engkau mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Meskipun ada banyak hal yang sedang engkau alami, yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Dan percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan ubah hal yang tidak baik menjadi baik, hal yang buruk menjadi begitu indah dan menyenangkan, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin, yang kelihatan mata mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau yang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan, uluran tangan kasih-Mu selalu Engkau ulurkan untuk Pak Lukas, menolong dia bersama Oma Nana, Adik Kesia, Temi, beri mereka masa depan penuh harapan. Dalam nama Yesus, berkat-berkat-Mu tercurah dan dicurahkan dengan limpahnya di dalam pundi-pundi, di dalam semua lumbung-lumbung mereka, di dalam Tuhan tabungan-tabungan mereka. Kami percaya Tuhan berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya Tuhan bilang ditambahkan dalam kehidupanmu. Terima kasih, pegang janji firman Tuhan Pak Lukas. Tuhan berjanji, Tuhan tidak ingkar janji, Tuhan menepati, menggenapi janjinya dalam kehidupanmu. Allah bukanlah manusia yang suka berdusta, apa yang dijanjikan dia pasti genapi itu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, yang percaya di tangan Pak Lukas ada kuasa Tuhan, apa yang kau pegang, yang kau sentuh, yang kau jamah, yang engkau kerjakan, semua dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih, bahkan aliran kuasa, mujizat, dan kesembuhan juga mengalir untuk Pak Lukas, Umanana, Adik Kesia. Tuhan kesehatan mereka, Tuhan berikan kesehatan yang terbaik, semakin hari semakin bertambah baik. Terima kasih Om Nana di hari usia yang bertambah suntuk ini, Tuhan selalu hiburkan, kuatkan, lindungi, sertai. Terima kasih. Tuhan Kesia juga menyelesaikan studinya setelah skripsinya dibuatkan, dan dia akan, Tuhan Yesus, mempertanggungjawabkan dalam persidangan. Kami percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, jauhkan segala hal yang jahat, hal yang buruk ya Tuhan, jauhkan dari orang-orang yang tidak benar dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk semua yang hadir pagi ini juga, memberkati Ibu Meliawati, memberkati Ibu Sinta, Cindy, Johan, James,
memberkati semuanya, tidak terkecuali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati teman-teman kami yang pagi ini berhalangan hadir. Tuhan sembuhkan Pak Darmawan, Tuhan sembuhkan Ibu Linda Effendi, Tuhan sembuhkan hamba-Mu Pastor Cornelis Smile, sembuhkan siapapun yang sakit, sembuhkan Ibu Weli Hukubun, sembuhkan Ibu Joyce Putirai, sembuhkan teman-teman yang dalam kondisi terganggu. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Ibu Rosalin Paruri, kuatkan, berikan perlindungan, sembuhkan putrinya Ibu Sandra dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Ibu Sarah yang hari ini berulang tahun. Oh, karena kondisi kesehatan terganggu, Tuhan sembuhkan juga anaknya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami doakan acara tanggal 6 Januari yang akan diadakan dalam ibadah tatap muka. Tuhan memberkati Ibu Linda Effendi, pulihkan, sembuhkan dia ya Tuhan. Keuangan ekonominya Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih kuasa-Mu bekerja dahsyat. Ini doa kami kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami doakan ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami semua. Ini doa kami kepadamu sebelum kami berpisah. Tuhan mari memberkati umat-Mu bangsa Israel. Kami berkati mereka. Sebab firman Tuhan berkata, siapa yang memberkati bangsa Israel, dia akan diberkati. Kami berkati engkau, bangsa Israel, di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Dan kami percaya sebagaimana Tuhan sudah memberkati keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub yaitu Israel, Tuhan juga memberkati kita semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah sawah ladangmu, ternakmu, diberkatilah semua yang kau lakukan. Dibuat Tuhan berhasil, tidak ada yang gagal, menang dan tidak ada yang kalah, beruntung dan tidak ada yang rugi, mengalami kemujuran bukan kemalangan, tetap sehat dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah, tetap mengalami kebaikan dan bukan keburukan. Terima kasih, bahkan kebajikan dan kemurahan daripada Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu, dan engkau diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, terima berkat, terima mujizat, terima kuasa, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Oke, Tuhan memberkati Pak Lukas. Selamat pagi, salam buat Om Nana ya, dan adik Kesia Temi. Terima kasih Bu Sinta, Bu Tayal, semuanya, adik James, Cindy, Johan. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu nanti malam ya Pak Lukas. God bless you. Bye-bye. Oh, Ya, amin. Oke.